师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯：再问讯，三问讯，兄师姐请坐。Ya, Kan Indrawati Sece, Kan tim Sinpasyang semua, Kan yang sudah berkontribusi sehingga terlaksananya kegiatan hari ini. Sebelum kita membahas atau memasuki menyimak intisari, mari kita sama-sama melantunkan doa. Silahkan, tangan beranjali. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Ya, semoga hati manusia tersucikan, masyarakat harmonis, dunia bebas bencana. Demikian kita sudah sama-sama melantunkan doa. Sesiung saja semuanya, salam sehat selalu. Pagi ini kita kembali belajar bersama dan belajar sama-sama belajar. Ya. Mari kita simak intisari dari ceramah master hari ini, kan Insan dan Kaisir. Jasa bajikan dari turut bersuka cita, bab 18 ya. Episode 1644, bertemu dan mendengar dengan sukacita, meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Baik, kita mulai. Catatan tangan. Dapat terlahir di alam manusia, sekalipun tidak bertemu dengan Buddha, tetapi berkesempatan untuk mendengarkan ajaran Buddha,
hendaknya memuji kebodian dan dhamma menakjubkan dari kendaraan besar. Orang itu setelah mendengarkannya dapat bersukacita, meyakini, dan bergembira dalam dhamma. Mendengarkan dhamma secara demikian adalah faktor pendukung tambahan dalam dhamma. Itu sebabnya suka pada kebijaksanaan dari ajaran Buddha dan membangkitkan tekad menuju jalan kebodian yang besar dan lurus. Lanjut. Yang pertama, hanya Buddha Dhamma yang dapat menuntun kita untuk membuka kebijaksanaan kita. Ketika kita dapat melihat arah hidup kita dengan jelas dan menjalani hidup tanpa hambatan, inilah yang disebut kebijaksanaan. Ketika kebijaksanaan kita terbangun, maka tunas batin pencerahan atau bodhicitta muncul, dan sifat tercerahkan kita pun terbuka. Buddha Dhamma bagaikan mata air yang terus mengalir, dan Buddha Dhamma akan terus muncul dalam memperlakukan orang, menangani masalah, dan sebagainya. Kita akan selalu memiliki cara untuk membimbing dan menyelamatkan semua makhluk. Inilah kebijaksanaan. Karena pikiran kita sangat lurus dan bebas dari segala keraguan, sehingga kita dapat sepenuhnya bertekad pada jalan bodhisattva. Kita dapat dengan tulus menjunjung dan menegakkan ajaran Buddha. Inilah tekad yang begitu sederhana menuju jalan kebodian yang besar dan lurus. Jalan kebodian yang besar dan lurus ini adalah kebijaksanaan. Setiap pikiran kita akan membangkitkan sebersit niat. Tidak lain adalah kebijaksanaan yang telah kita bangkitkan. Sehingga dalam memperlakukan orang dan menangani masalah selalu berada dalam pencerahan kebodian. Jalan menuju pencerahan ini artinya berada pada jalur yang benar. Oleh karena itu, jalur yang benar ini sangatlah luas dan membuat kita memperluas hati kita. Inilah jalan bodhisattva. Di Susung Sece ya, kita sama-sama lihat ya. Jadi Master mengatakan bahwa hanya Buddha Dhamma yang dapat menuntun kita untuk membuka kebijaksanaan kita. Kenapa demikian? Karena Buddha Dhamma ini banyak mengajarkan hal-hal yang selayaknya sepatutnya kita pelajari, kita pahami, kita dalami, ya, dengan penuh sukacita, sehingga pikiran kita menjadi tidak terbit pikiran-pikiran yang buruk. Ya, kita selalu bisa mengikis pikiran-pikiran buruk yang muncul dan menggantikannya dengan pikiran-pikiran yang baik, ya, dengan menjalin jodoh baik. Ya, jadi kita selalu berusaha dan berupaya untuk menjadi jodoh baik, sehingga terbebas daripada persengketaan, perseteruan, ya, terbebas daripada kerisauan, ya, karena persengketaan, perseteruan, perbedaan pendapat yang bisa muncul kemelekatan mendatangkan kerisauan. Ya, jadi dengan belajar Buddha Dhamma kita akan lebih mudah mencapai kesepakatan, karena pemahaman yang baik dan mendalam. Tentunya kita juga akan lebih mudah ya, bukan mudah, mungkin lebih mudah untuk bisa mempraktekkan Sanjie Paulong, ya, kita bertoleransi dan penuh pengertian, ya, pemaafan. Baik, kita lanjut. Yang kedua, sesungguhnya tujuan mendengarkan Dhamma adalah agar kita memahami secara menyeluruh untuk jangan saling perhitungan. Ini disebut ada Dhamma untuk menyadarkan. Kita mendengar Dhamma, menyerap Dhamma masuk ke dalam hati kita. Kita menyadarkan diri kita sendiri. Aduh, masalah ini telah datang. Saya telah mendengar Dhamma ini. Saya seharusnya menerapkannya sendiri. Harus ada Dhamma untuk menyadarkan. Mendengar Dhamma dan diserap ke dalam hati adalah untuk menyadarkan diri sendiri. Dhamma menakjubkan dari kendaraan besar ini adalah mustika yang paling unggul dan sangat berharga di dunia. Benda materi di luar tubuh kita mungkin sudah sangat banyak yang telah kita miliki semua. Tetapi kita tidak bisa bawa pergi saat kita meninggal. Hanya dengan Dhamma yang kita dengar dan meresap ke dalam batin, ini barulah benar-benar yang kita bawa pergi dari kehidupan ke kehidupan berikutnya. Kita bisa seperti ini, datang dan pergi, maksudnya tumimba lahir ya, samsara, berpadu dengan Dhamma sejati kita.
Jadi dikatakan seperti tadi juga ya, bahwa dengan memahami secara menyeluruh dan lebih mendalam, kita akan bisa menghindari dari namanya hitung-hitungan, ya, membanding-bandingkan. Pu ciao, kata Master. Ya, jadi ada 20 kata dari Master, antaranya itu pu ciao. Jadi tidak membanding-bandingkan dan tidak berhitungan. Dengan tidak berhitungan, artinya kita terhindar dari apa namanya percekcokan, ya, kecekcokan. Jadi seperti itu. Jadi dengan menerapkan, ya, dhamma, mendengar dhamma diserap ke dalam hati, lalu dengan penuh sukacita, maka benar-benar inilah yang bisa kita bawa pergi dari kehidupan ini. Bukan benda-benda materi-materi semuanya. Ya, seperti tadi cerita yang tadi, burung yang mendengarkan dhamma dengan sukacita ketika dia ditembak atau dipanah oleh pemburu, dia meninggal, tetapi saat dia meninggal batinnya dipenuhi rasa sukacita. Sebab itu si burung ini terlahir di alam surga. Terlahir di dalam surga, ya. Jadi itu dia kenapa kalau kemudian kalau ada orang-orang yang sakit, ya, di pinggir di telinganya diputarkan lantunan sutra, ya, Amitofo, ya, dan Tapecho dan lain-lain, agar batinnya dipenuhi dengan sukacita. Kalau dia memahami, kalau dia nggak memahami, nggak bisa juga. Jadi maka itu kita semua harus mencoba untuk terus belajar memahami Dhamma, sehingga kita juga belajar untuk mendalami, sehingga kita merasa sukacita. Oh, saya sudah paham. Karena orang yang paham, dia mulai sukacita, menemukan pemahaman-pemahaman sedikit-sedikit. Seperti kita memasang puzzle, ya. Satu gambaran besar, puzzle yang kecil-kecil, pasang. Makin pasang, makin dapat, makin tersambung-sambung, makin terasa sukacita. Wah, ini bakal cepat, bakal sampai, walaupun nggak tahu kapan sampainya, tapi makin senang dia tempel lagi, ya. Puzzle itu kayak mainan anak-anak itu kan, bukan mainan anak, sebenarnya orang dewasa juga dipasang-pasang gitu, ya, dibentuk, dicariin padanan-padanannya, dipasang-pasang. Nah, demikian seperti juga dharma yang berlapis-lapis, ya. Jadi pemahamannya mungkin baru di sini, nanti lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Demikian. Tapi kalau kita stop, tidak belajar, kita akan berhenti stuck di situ. Ya, tidak akan ke dalam lagi. Bahkan kalau nggak belajar lagi, yang tadi kita stop di situ pun, kemudian perlahan-lahan kita juga mulai melupakan. Ya, nggak ingat karena sifat organik kita, ya, sifat dasar kita adalah kita suka melupakan, mudah melupakan. Sebab itu Master merasa butuh setiap hari membabarkan dhamma kepada kita semua, agar kita terus-menerus bisa menyerapnya, sehingga bisa lebih tersimpan, sehingga ketika copot, ada yang lupa, masih ada yang di dalamnya, itu masih ada yang terserap. Jadi demikian, karena sifat manusia itu lebih gampang melupakan, ya, melupakan yang apa namanya, yang diserapnya, ya. Tapi kadang-kadang repotnya kalau sama benci nggak lupa-lupa. Ini dia manusia. Baik, kita lanjut, ya, yang ketiga. Naskah Sutra. Pada ketika itu, Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya, lalu berkata dalam bentuk syair. Seandainya seseorang di dalam pesamuan Dhamma dapat mendengarkan kitab sutra ini, sekalipun hanya mendengarkan satu syair, dia turut bersukacita dan membabarkannya pada orang lain. Kita lanjut. Prosa di atas telah menjelaskan bahwa akan tetapi kelompok naskah ini sangatlah penting. Sang Buddha menggunakan naskah syair untuk menjelaskannya sekali lagi. Berharap semua orang yang mendengarnya mengingat itu selamanya. Inilah yang disebut mengukirnya di dalam hati, di dalam batin maksudnya. Batin manusia, kata-kata yang kita dengar laksana mengukir di atas batu atau mengukir di atas emas, perak, dan tembaga, selamanya tidak dapat terhapus. Kita harus senantiasa mengingat hal apa yang dibicarakan. Seandainya seseorang di dalam pesamuan Dhamma dapat mendengarkan kitab sutra ini adalah mengulangi naskah sutra. Saja.
Jadi kita mendengar, menyerapnya ke dalam batin, mengukirnya ke dalam batin. Ini ya mengukirnya dalam-dalam, memahatnya dalam-dalam di dalam batin. Karena ini adalah hal yang baik, hal yang bajik. Yang repotnya manusia itu suka terbalik-balik. Justru yang tidak baik, yang kebencian, yang dendam, itu yang diukir. Wah, ini repot nih. Itu yang diukir dalam-dalamnya sehingga sekian tahun, sekian puluh tahun masih ada, terukir dalam. Ya, jadi yang itu sebetulnya yang harusnya udah jangan diukir di hati ya, diukirnya di udara. Di udara jadi nggak kelihatan, hilang, lenyap. Nah ini sedangkan dhamma itu harus diukir di dalam batin. Ya, betul-betul mengingat dan mampu mengulanginya kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Ya, karena demikian selayaknya Buddha Dharma dipahami, dipelajari, dipahami, dan kemudian dipraktekkan dan disebarluaskan. Demikian ya, dari bukan cuma dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Ya. Padusin, padusing. Oke, kita lanjut. Yang keempat, ketika kita mendengar syair ini, kita juga merasa turut bersuka cita dan bahkan meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Kita tidak boleh melupakannya setelah kita mendengar. Kita harus sering menerapkannya dalam batin. Seberapa pentingkah keyakinan dan pemahaman yang mendalam? Seperti burung tersebut. Di sana ikut mendengar hingga terbuai di tempat itu. Masuk dalam kondisi lupa akan dirinya. Saat pemburu menembaknya jatuh dengan satu tembakan, dalam batinnya tidak punya niat pikiran yang lain. Masih dipenuhi dengan sukacita. Inilah meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Dengan mendapatkan makna dari satu kalimat atau satu syair pada saat bertemu dan mendengarkannya, batin senantiasa turut bersukacita. Dari naskah sutra ini, dari kisah burung itu, kita dapat menghayati bahkan makhluk hewan bisa mendengar dhamma dengan batin yang begitu meyakini dan memahami. Batinnya bisa senantiasa turut bersukacita. Pikirkanlah bagaimana dengan kita manusia. Tentu kita juga harus turut bersukacita. Kita juga akan mendorong semua orang untuk mendengarkan dhamma. Kita juga senantiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bertemu dengan orang, melakukan pekerjaan, kita juga bisa membabarkan dhamma kepada orang lain. Ya, demikian batin yang mendalam, bersukacita, meyakini dengan batin yang mendalam. Tentunya ini adalah juga sebuah proses ya. Mungkin kita tidak bisa serta-merta ya, tetapi kita boleh berlatih ya. Ada orang yang cepat paham dan mau mendalami. Tapi ada juga orang yang cepat paham tapi tidak mau mendalami. Ada orang yang lambat paham tapi mau mendalami. Yang repot udah lambat paham tidak mau mendalami. Ini yang repot. Ya, jadi kita harus betul-betul terus membangkitkan ya. Jadi membangkitkan. Jadi syifa itu ya, membangkitkan kita punya niat dan tekad untuk ikut memutar roda dhamma. Jadi dengan mempelajarinya, menyebarkannya, itu adalah ikut memutar roda dhamma ya, dengan penuh sukacita dan yakinlah bahwa kemudian kita berada di jalan kebudayaan yang lurus dan besar ya, dan akhirnya kita bisa mencapai kebodhicitaan ya, kebijaksanaan yang luar biasa tersebut. Kita lanjut. Naskah Sutra. Demikianlah pengajaran terus berlanjut hingga orang ke-50. Berkah yang diraih oleh orang terakhir ini. Sekarang akan kujelaskan perbedaannya. Seandainya terdapat seorang dermawan besar memberikan kepada para makhluk yang tak terhingga segala benda yang mereka inginkan selama 80 tahun penuh. Kita lanjut. Ya.
Setiap orang membaca bagian naskah sutra ini harus dapat mengingatnya kembali bahwa di masa lampau mengajak orang untuk mendengarkan Dhamma, generasi pertama, kedua, sampai ke-50. Yang paling akhir ke-50 ini. Dharma akurat dan tiada penyimpangan sedikit pun. Orang yang seperti ini, orang yang ke-50 tidak ada penyimpangan. Sekarang Buddha sangat memujinya. Ini sama dengan Dhamma telah melewati generasi 50 tanpa penyimpangan. Naskah sutra ini kiranya hendak memberitahukan kepada kita semua digulirkan. Satu orang digulirkan ke orang lain, dapat digulirkan sampai pada orang ke-50. 50 generasi, jadi perlindungan dan berkah dari orang yang terakhir ini berkah yang diperolehnya. Jadi perlindungan dan berkah dari orang yang terakhir ini berkah yang diperolehnya. Demikian Buddha mulai satu persatu dianalisis untuk ke semua orang. Jadi sebetulnya yang pertama, yang kedua sampai yang ke-50 sama ya. Jadi sama. Jadi karena Buddha di situ ada akurasinya tetap terjaga. Ya, jadi tidak tidak ada penyimpangan. Tidak ada penyimpangan. Ya tentunya itu karena memang mereka yang mendengarkan dan mempelajarinya sampai betul-betul memahaminya ya, karena Dhamma itu begitu mendalam, lapis demi lapis, kata Master ya, demikian gitu. Sehingga kita terus bisa menggalinya sampai ke yang terdalam ya, entah di mana. Baik, kita lanjut. Yang keenam, seandainya terdapat seorang dermawan besar memberikan kepada para makhluk yang tak terhingga semua yang mereka inginkan selama 80 tahun penuh, memberikan kepada para makhluk yang tak terhingga, terus-menerus memberikan kepada semua orang, sehingga demikian terus berkelanjutan sampai umur 80 tahun. 80 tahun waktu yang sangat panjang. Waktu yang demikian panjang memberikan semua yang mereka inginkan adalah jasa yang banyak. Buddha akan mengatakan jasa kebajikannya tak terhingga. Ini untuk mengetahui, bila Dhamma dapat meresap dalam batin selama-lamanya, semasa kehidupan kita tidak menyimpang, jalinan jodoh pada kehidupan mendatang, Dhamma sejati ini dapat berkelanjutan. Jika dapat demikian, dari kehidupan ke kehidupan jasa kebajikan tak akan terhingga. Jasa kebajikan akan tak terhingga. Ya, jangan terbalik-balik. Demikianlah, seperti juga seorang dermawan besar memberikan kepada para makhluk ya, selama 80 tahun, selama usianya. Ya, dianggap mungkin usia yang waktu itu 80 tahun adalah sudah standarnya gitu ya. Jadi memberikan semua yang mereka inginkan adalah jasa yang banyak ya. Jadi 80 tahun itu waktu yang juga panjang ya. Kira-kira demikian. Jadi waktu panjang, selama sepanjang waktu itu terus-menerus ya menyerap dan membagikannya. Jadi kalau kayak apa? Seperti kalau kita bernamaskara ya di dalam ke tradisi Mahayana ada namanya Sangchu gitu, tangannya ke atas lalu digepal, setelah mendapatkan ajaran lalu dibagikan ke bawah. Syahwa ya, dibagikan. Nah itu filosofinya dari waktu namaskara, di tangan ditengadahkan ke atas, digepal lalu dibagikan. Seperti itu. Ini juga demikian ya, sehingga Dharma sejati ini berkelanjutan karena ada orang yang mau menerima, mewarisi Dharma dan lalu membagikan dan mewarisinya lagi, sehingga berkelanjutan sampai kepada kita hari ini ya. Nah, sekarang adalah kita yang mewarisi dan kita bertanggung jawab untuk menyebarkannya ya. Apalagi Sesung Sece yang mengatakan, wah saya sudah jadi murid master. Kalau murid master ya, kalau murid master tentunya akan mewarisi dan lalu membagikannya ya, artinya mewariskan lagi. Demikian terus-menerus berkesinambungan. Baik, kita lanjut. Oh, kanan ya. Demikian intisari yang sudah kita simak bersama. Tentunya Sesung Sece kita harapkan semua juga mau berbagi ya, kita belajar bagaimana berbagi agar kita bisa ikut serta
untuk mewariskan dhamma yang sudah kita serap tentunya. Baik, ya. Oke, ada yang sudah raise hand? Adalah Vivi Liang, silakan. Kemudian dilanjutkan dengan Jangka Wijaya. Silakan Vivi Liang saja. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩后来师兄。Naskah Sutra yang pertama. Pada ketika itu, Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya lalu berkata dalam bentuk syair. Seandainya seseorang di dalam persamuan Dharma dapat mendengarkan kitab sutra ini, sekalipun hanya mendengarkan satu syair, dia turut bersukacita dan membabarkannya pada orang lain. Seandainya ada orang seperti ini kerap hadir dalam persamuan Dharma, pada tempat pembabaran Dharma, kesempatan untuk mendengarkan kitab sutra dari kendaraan besar ini, yaitu Dharma yang sangat mendalam dan menakjubkan. Dengan meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam, akan mendapatkan makna dari satu kalimat atau satu syair pada saat bertemu dan mendengarkannya, sehingga batin senantiasa turut bersukacita dan bisa menjelaskannya pada orang lain. Naskah sutra yang kedua. Demikianlah pengajaran terus berlanjut hingga orang ke-50. Berkah yang diraih oleh orang terakhir ini sekarang akan kujelaskan perbedaannya. Seandainya terdapat seorang dermawan besar memberikan kepada para makhluk yang tak terhingga segala benda yang mereka inginkan selama 80 tahun lebih. Berawal dari satu orang dan bergulir sampai orang ke-50. Dan ketika mencapai orang ke-50, mengambil contoh orang terakhir untuk dibandingkan dengan orang pertama. Memberikan kepada para makhluk yang tak terhingga adalah urusan yang besar. Selama 80 tahun penuh adalah waktu yang sangat panjang. Dan memberikan semua yang mereka inginkan, ini adalah jasa yang paling banyak yang akan mereka peroleh. Demikian, hari ini juga dikatakan bahwa dengan bisa bertemu dan mendengar dengan sukacita dan meyakini, memahami dengan batin mendalam, ini akan memuji kebodian dan dharma menakjubkan dari kendaraan besar ini. Jadi kita harus bisa bersukacita dan juga mendengarkan dharma itu adalah faktor pendukung tambahan dalam dharma. Dan hendaknya kita suka pada kebijaksanaan dari ajaran Buddha. Dan juga bisa membangkitkan tekad menuju jalan kebodian yang besar dan lurus ini. Kang En Sesiong Sejie. Ya, kanan di Filiang Sejie ya. Demikian kita terus menerus ya harus meyakini apa yang sudah kita percayai ya. Jadi kita sudah percaya baru kita mau ikut mendengarkan dhamma, dan setelah mendengarkan kita harus bertambah yakin ya, dan dengan penuh sukacita dan tulus terus berusaha untuk memahaminya dengan lebih mendalam ya. Karena dhamma itu kan banyak lapisan-lapisannya seperti tadi ya. Kita lanjut sekarang dengan Jangka Wijaya yang nantinya akan dilanjut dengan Rosiweli. Silakan Jangka Wijaya Sejung. Nomor 2 dong, poin nomor 2. Kanan Sang Kaisa dan kanan Sesiong Sejeman yang ada di Host nomor 2 ya. Host bantu tampilin nomor 2. Saya teringat ada satu retret Lamrim ya.
Ya, host belum menampilkan itu ya poin nomor 2 ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di poin nomor 2, eh, Apa poin nomor 2? Mesti buka lagi nih. Saya coba lihat ya. itu Dharma ke diri sendiri ya. Dharma ke diri sendiri. Jadi begini, is okay lah, is okay. Jadi ya ada catatan sendiri. Jadi gini, Dharma ke diri sendiri itu saya jadi teringat satu statement ya. Sebelumnya Kandan Sarang Kaisa dan Kandan Sesyong Secemen yang ada di sini. Dan Kandan juga kemarin Lisandra Sece ya, yang udah men-speak up kemarin ya. Belajar Dharma bukan makin nggak bener. Bukan makin bener, makin toxic. Akhirnya sudah ada yang speak up ya. Saya very kangen ya. Semoga yang kemarin itu bisa jadi bahan renungan kita bersama, bukan bahan untuk menghujat kayak gitu ya. Nah, saya jadi teringat lagi ada satu statement yang cukup nyeleneh dari salah satu suku waktu tahun 2017 ya. Waktu itu ada yang namanya Retret Lamrim. Retret Lamrim. Lamrim itu salah satu buku atau bukunya itu judulnya itu Pembebasan di Tangan Kita, di mana salah satu babnya itu pernah dijadikan bahan training di sini, di Ceci, yaitu baju jirah, yaitu bab karma, pembebasan di tangan kita. Ya, itu salah satu referensinya ya. Referensinya, apa itu salah satunya itu apa itu membunuh, syaratnya ada makhluk, lalu niat, eksekusi, berhasil. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Nah, yang membawakan itu salah satu murid dari Dakpo Rinpoche tersebut. Saya nggak akan ngomong siapa suhunya supaya tidak menyinggung, karena saya punya jalanan jodoh yang baik sama situ, dan literaturnya udah masuk ke Ceci. Jadi saya harus jaga jalanan jodoh, jadi saya akan menyensor nama suhunya. Cuma saya akan ngomong ciri-cirinya. Super nyeleneh, super nyentrik, super tegas, super sentil batin orang sampai kamu nangis-nangis. Jadi jangan harap tuh jauh dari kata humanis. Ya, kelihatannya kasar, nggak akan lembut, tapi akan menyedarkan. Ya, saya nggak akan sebut namanya. Ya, kayak gitu. Ada satu statement dari beliau. Beliau ngomong seperti ini. Sombong juga loh, suhunya loh. Ngomong kayak gini. Kamu mau belajar lamrim dari saya? Oke, ilmunya bagus. Dia tanya, tujuan lu buat apa? Tujuan kamu apa? Kalau hanya dijadikan bahan ceramah untuk vihara, I'm sorry, wah nggak akan ngajar. Enak aja. Dia langsung ngomong seperti itu. Waktu itu saya pikir, sombong amat nih suhu ini. Justru Dhamma harus disebarkan. Kenapa kamu nutup-nutupi? Sialan suhu itu. Tapi sekarang saya sadar. Kenapa? Karena ada statement kedua. Dharma itu buat kamu. Perbaiki batin kamu. Nurturing your mind. Bukan jadi bahan pelihara, habis itu kamu kopas. Kalau misalkan kamu ngerti dan kamu ada realisasi, oke lah, kamu ngutip jadi bahan ceramah di vihara, silahkan. 没问题. 没问题. Tidak ada masalah seiring dengan pelatihan batin kamu ya. Tapi, kalau misalkan saya copas, kagak ngerti, saya copas aja ke vihara, itu terjadi yang namanya apa? Rawan penyimpangan. Rawan penyimpangan. Kalau ditanya, wah dari suhu sana. Kalau ditanya dari suhu sana. Kalau ditanya dari suhu sana, kalau ketemu orang kritis, pas itu dicopas tiba-tiba ada pengertiannya beda, tidak sepaham, akibatnya apa ya? Akibatnya rawan penyimpangan. Kalau cuma tahu copas doang, copas tapi kagak paham seperti itu. Nggak usah jauh-jauh lah.
nggak usah ngomongin tentang Dharma lah ya. Saya sama Hok Lek Sesyong, kalau misalkan kasih instruksi, itu saya harus paham instruksinya apa. Kalau misalkan mengirimkan message ya, message atau apa ya, atau instruksi dia melakukan segala sesuatu kegiatan kayak gitu. Itu pun saya harus pastikan dulu supaya saya paham. Maksud Hok Lek Sesyong seperti ini ya. Misalkan apa ya, contohnya gue cari kasus dulu ya sebelum Dharma ya. Bentar gue mikir dulu. Nah, misalkan Hok Lek Sesyong suruh saya beli pisang ya, pisang 5 kilo ya. Contoh ya Sesyong ya. Saya pun harus ngerti pisang yang dimaksud itu apa. Saya harus tanya, pisang jenis apa, Hok Lek Sesyong, pisang raja, pisang kepok, pisang ini, pisang itu, untuk memastikan supaya pisang yang dimaunya Hok Lek Sesyong itu benar. Itu aja pun main tanya, apalagi Dharma. Kita harus paham nih, kita harus analisis maksudnya apa, bukan sekedar dicopas. Kalau misalkan Hok Lek Sesyong instruksikan kepada saya beli pisang, ya, lalu saya teruskan kepada teman saya, misalkan karena saya lagi sibuk, ya, instruksikan ke teman saya lagi sibuk. Tahu-taunya saya dulunya beli pisang kepok, tahu-taunya dia beli pisangnya pisang raja. Ini aja udah penyimpangan. Kayak gitu, kira-kira saya kasih ke oleh Sesyong, dia bilang, ya elah, aku mau pisang kepok, lo kok belinya pisang raja sih, seperti itu. Ini aja udah penyimpangan, apalagi Dharma. Kalau misalkan kita hanya belajar untuk copas doang tanpa mengerti dan tanpa realisasi. Seperti itu kira-kira. Jadi ya yang di poin nomor 2 ini yang mau saya tekankan adalah Sesyong Sejeman. Oke lah, Dharma mau belajar yang dalam-dalam, silakan. Mau belajar sampai Abhidhamma, silakan. Tapi ingat, bukan jadiin bahan ceramah di vihara dan bukan juga dijadiin bahan untuk sharing saya. Saya sendiri juga terus terang aja, udah belajarnya cukup banyak. Itu pun saya sendiri juga nyerah dulu karena sudah pusing. Kayak gitu. Saya pun juga terbiasa sharing sesuatu hal-hal yang berbau realita dan juga pertama realita lapangan ceci ya. Realita lapangan ceci, realita kegiatan. Nggak usah muluk-muluk lah. Yang itu saja bisa membuat orang tersadarkan aja, saya benar-benar kangen lah. Saya nggak akan sharing Dharma yang ilmu Abhidhamma bagaimana. Kenapa? Karena saya pertama nggak ikut kelas Abhidhamma, dan juga saya juga nggak belajar tentang Abhidhamma, dan juga saya juga belum tentu ngerti. Itu pun saya juga nggak berani copas. Makanya prinsip saya itu, ya udahlah, selama saya sharing itu berhal-hal berkaitan dengan realita-realita kehidupan, ya kita ajak bahas bareng-bareng. Tujuan ajak bahas bareng-bareng itu bukan untuk menghujat, bukan untuk apa, tapi untuk evaluasi kita sendiri saja. Itu pun PR-nya masih banyak. Ya, ya, dan juga terus terang saya sangat happy ya kalau orang yang sudah oh ya sadar dikit aja, gue bener-bener kangen dan happy banget lah ya. Kayak gitulah kira-kira. Ya. Jadi itulah ya, Dharma untuk diri kita. Nurturing your mind, itu yang paling penting. Mau belajar, silahkan. Oke, udah cukup kangen ya. Oke, kangen ya Jangka Wijaya Sesyong yang sudah sharing ya. Ya, jadi berhati-hatilah selalu ya dengan ucapan dan apa yang kita pikirkan ya. Jadi Jangka Wijaya berbagi dengan gayanya sendiri, dengan caranya sendiri ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan gaya yang berbeda, cara yang berbeda dari Rosi Welisece yang akan sharing kepada kita. Kangen, silakan. Chào Taja, Chào tentunya kepada Sesyong Kanan. Saya juga belajar dari Sesyong yang merupakan salah satu panutan dan atas bimbingan-bimbingan uraian dharmanya. Jadi Han Kanan sebelumnya yang saya ingin ucapkan. Lalu yang kedua, izinkan saya memulai Kanan Sangren Kaisi. Kangen Sesyong Sejeman semua, kangen terlebih kepada moderator hari ini kembali yaitu Hok Lek Sesyong. Jadi saya izin berbagi dan saya juga masih tahap belajar. Yang saya dapatkan adalah kesan batinnya, kalimat yang saya ingin ucapkan adalah 不可思议. Artinya adalah
sungguh menakjubkan mungkin jika izin menerjemahkannya ya. Gitu. Jadi sungguh menakjubkan gitu adanya. Jadi yang saya rasakan sutra teratai yang berjalan mendampingi kehidupan kita semua. Itu yang saya rasakan gitu. Merasakan, melihat, mendengar konektivitas, keterhubungan, fenomena permasalahan dari peran interaksi antar manusia atau contoh yang ada di saat ini gitu ya, interaksi sesiung sejaman yang kemarin dan hari ini yang telah sharing gitu. Ternyata saya merasakan, melihat dan mendengar bahwa telah memperlihatkan uraian dari permasalahan tersebut yang ada dharma di baliknya. Dan jawabannya itu hari ini ada dipaparkan oleh Sang Ren. Gitu. Jadi saya mendapatkan kata fokus, keterhubungan itu gitu loh. Jadi saya izin untuk berbagi kesan batin berikutnya. Berbicara ketulusan, maka sebelumnya ada pertanyaan, yaitu ketulusan yang diberikan orang lain bisa dirasakan atau tidak. Lalu pertanyaan berikutnya, seseorang dapat peka atau tidak merasakan ketulusan tersebut karena apa? Izin berbagi kesan batin saya. Jadi dari tayangan hari ini, saya izin untuk menyimpulkannya ya. Ketulusan itu menyertakan hati terdalam dan bukan hanya penampilan tampak luar yang diwujudkan maupun yang terlihat. Jadi beda dengan siasat. Siasat adalah yang masih dari hasil bekerjanya pemikiran. Jadi untuk kisah tayangan yang kemarin, perihal Majustri dalam cara membimbing yang saya dapatkan adalah Majustri seperti yang kita ketahui adalah murid yang muda, yang unggul dalam kebijaksanaannya. Berarti mewakili kebijaksanaan. Jadi dalam menghadapi, melihat orang, hal, masalah, tentunya dikatakan berdasarkan kebijaksanaan. Berarti sudah ada terlebih dahulu memahami mendalam kebenaran yang terkandung di alam semesta tersebut yang menjadi bagian yang disebut dengan dharma. Jadi bagaikan sudah tersetting ketika indera melihat, mendengar, merasakan, berpikir terlebih dahulu ke arah yang sisi baik. Jadi pikiran dan hati diarahkan terlebih dahulu adalah yang dipancarkan baik dan positif. Karena itu dari tayangan, respon yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan, dipikirkan muncul adalah dalam pembelajaran yang baik. Kata-kata yang diucapkan tentunya akan baik juga keluarnya. Yang keluar dari tayangan adalah pujian. Bisa juga kalau dalam kehidupan nyata, pujian maupun pembabaran atau kata-kata kalimat yang berasal dari dharma yang ada di hatinya. Sharing kemarin ada CJ yang setelah sharing, itu yang iya dari hatinya memang muncul. Jadi bukan dibuat-buat. Ini
kembali ke pelatihan ke dalam diri masing-masing. Yang saya dapatkan seperti itu. Jadi, Dharma yang ada di dalam hatinya keluar setelah berkontak dengan objek kesadaran tersebut. Jadi, yang saya dapatkan adalah perihal untuk pembelajaran melihat hati yang benar dengan hati benar yang melihat dari sisi baik setiap orang yang dapat diteladani dan juga tidak memungkiri juga melihat pada dasarnya setiap orang mempunyai tabiat, kebiasaan, pandangan bawaannya masing-masing. Ini adalah kebenaran demikian adanya. Jadi Dharma itu sendiri. Karena dalam diri ada Dharma, mampu memahami kecenderungan makhluk awam yang sebenarnya menyukai kata-kata yang baik, enak didengar, pujian. Jadi belajar menempatkan posisi di orang yang sedang dibimbingnya, sehingga mendapatkan cara, jalan untuk membimbingnya, yang dikatakan merubah yang dari pengetahuan menjadi kesadaran, kesadaran menjadi kebijaksanaan itu sendiri. Jadi sutra adalah berisikan kebenaran-kebenaran yang perlu dijalankan atau ditapaki, atau kebenaran-kebenaran yang sudah dijalankan atau ditapaki. Baru dapat dikatakan Dharma dapat memberikan nutrisi dan bukan malah sebaliknya yang dikatakan menjadi racun. Ambil contoh arak. Arak adalah racun. Sebenarnya arak tidak akan memabukkan, tetapi manusianya sendiri yang membuat dirinya mabuk. Jika sudah tahu arak dapat membuatnya mabuk, mengapa ia memilih tetap mengkonsumsinya? Jadi semua kembali pada seberapa jernih pikiran, pandangan yang menentukan pilihan sikapnya. Bukan arak yang disalahkan. Arak hanya menjadi pelampiasannya, karena pemicunya tidak lain adalah ketidaktahuan, kegelapan batin. Begitu pula karena belum memahami Dharma kebenaran menyeluruh. Dikatakan, maka masih saja ada pertentangan di dalam diri. Semua fenomena kejadian juga adalah bagian dari Dharma itu sendiri. Yang tak luput adalah kebenaran, perihal ketidakkekalan, kekosongan, penderitaan, ketidakakuan. Jadi dikatakan hari ini tayangan, hidup ini hanya sementara. Mengapa dirisaukan olehnya? Yang sebenarnya semua adalah ilusi. Inilah dikatakan dunia saha, tempat kita bernaung, tidak terlepas dari adanya penderitaan. Jadi arak tidak akan menjadi racun, malah bisa menjadi obat jika tepat digunakan dengan bijaksana. Contohnya di wilayah yang tekanan udaranya dingin, mereka membutuhkan arak untuk menghangatkan dirinya dan digunakan secara dengan seimbang sehingga tidak memabukkan. Kanan saja. Kanan si Meli Sece ya. Jadi luar biasa ya. Ya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah ketulusan itu bisa dirasakan oleh orang lain? Tentunya bisa ya. Ketulusan bisa dirasakan nggak bisa. Kalau yang merasakan itu juga penuh ketulusan. Kalau orang yang penuh ketulusan bisa merasakan ketulusan. Kalau dia tidak memiliki ketulusan, hanya memiliki kecurigaan, dia tidak bisa menerima ketulusan. Dia nggak percaya. Oh ini sikapnya begini-begini, jangan-jangan
Ini ada udang di balik batu ini katanya. Ada udang di balik bakwan dan lain-lain. Kecurigaan memenuhi dirinya. Itulah dia kebodohannya. Jadi karena itu memang ketulusan itu pun juga harus dilatih ya, bertahap. Master menganjurkan kita untuk menjalani misi amal, untuk bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak kasus, sehingga dari kasus demi kasus kita akan menemukan begitu banyak pelajaran-pelajaran, di antaranya ya ketulusan dari orang, ketulusan dari diri kita sendiri juga. Ketika ada orang yang berbicara dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan, dengan dari lubuk hati yang paling dalam, ada getaran-getaran yang nyambung. Kalau kita juga mendengarkannya dengan sukacita, dengan tulus, pasti bisa tersambung. Tapi kalau saya mendengarnya lalu saya curiga, ini lagi sandiwara apa nih, lagi apa, saya nggak menerima ketulusan tersebut. Demikian ya, jadi frekuensinya harus nyambung dulu. Kanan ya, Rosi, Felice C. Jadi ini belum ada yang resen lagi, kita masuk ke sesi sharing. Silakan, host. Nanti setelah sharing, setelah sesi quiz ya, bukan sesi quiz. Setelah sesi quiz nanti kita masuk lagi ke sesi sharing. Ya, cara menjawab quiz seperti biasa diketik di chat room everyone dengan format jawaban, nomor soal jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A ya, demikian. Dan mari kita mulai quiz yang pertama. Selama 42 tahun Sang Buddha membabarkan Dhamma sesuai dengan apa? A. Pemahaman orang, B. Keserakahan orang, C. Kebajikan orang, D. Kebijaksanaan orang, E. Tidak ada yang benar. Silakan dijawab, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, jawabannya sesuai dengan pemahaman orang. Ya, jadi demikian. Jadi itu metodenya. Baik, lanjut. Yang kedua, mengapa kehidupan orang awam dikatakan sangat menyedihkan? A. Karma individu. B. Berkata-kata baik. C. Selalu perhitungan. D. Bersumbangsi. E. Ketenangan diri. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Dan jawabannya adalah selalu perhitungan. Ya. Jadi hidup itu menjadi sangat begitu menyedihkan. Ya. Banyak perhitungan. Lanjut yang ketiga. Membina diri ke dalam dan mempraktekkan keluar. Apa yang kita bawa dari kehidupan ke kehidupan? A. Karma. B. Pahala kebajikan. C. Dana. D. A dan B benar. E. B dan C benar. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, dan jawabannya adalah A dan B benar. Ya, jadi D. Silakan. Yang keempat, apa yang didapatkan kalau sepenuh hati mendengarkan Dhamma, membaca dan melafalkan sutra? A. Perkataan. B. Ketenangan. C. Keramahan. D. Nama yang terkenal. E. Pahala kebajikan. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah pahala kebajikan. Ya. Jadi kalau banyak mendengarkan Dhamma dengan sepenuh hati dan melafalkannya, ada pahala kebajikannya. Yang kelima, apa yang harus kita miliki agar kita bisa mengamalkan Dhamma? A. Meyakini dan memahami. B. Menyalin dan menghafal. C. Mendoakan. D. Meditasi. E. Melakukan kebajikan. Silakan dijawab. Yaitu mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Meyakini dan memahami. Kita lanjut yang terakhir, yang keenam. Hal apa yang terjadi jika kita sudah bisa mengamalkan Dharma?
A. Menolak ketulusan. B. Batin yang senantiasa sukacita. C. Mengucapkan kata baik. D. Berbohong kepada orang. E. Tidak ada yang benar. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, batin yang senantiasa sukacita. Ya, jadi kalau kita sudah bisa mengamalkan dhamma, batin yang senantiasa sukacita. Sukacita, selalu sukacita ya. Jadi betul-betul kita harus mengkondisikan batin kita dalam kondisi yang selalu sukacita. Ya, demikian 6 buah kuis sudah kita lalui dengan baik. Sambil menunggu pengumumannya, silakan Sesung Sije yang bersukacita untuk berbagi. Ya, berbagilah dengan sukacita, sukacitalah setelah berbagi. Gunawati Sije, silakan. Selamat pagi, Fusiung Hong Lai, Pagi. Kangen, Sangren Kaise, selamat pagi, Fusiung Sejemen, salam sehat dan bahagia. Ya. Saya ya karena jarang baca, jadi kalau dapat kata perenungan ya, setiap kata, setiap kalimat ya, itu rangkaian kata-katanya ya yang menjadi sebuah kalimat yang indah, yang menyejukkan batin ya. Itu buat perenungan saya ya. Jadi ini ya. Mau berusaha belajar ya. Karena memang yang namanya belajar, kalau kita nggak punya tekad, nggak punya semangat ya, nggak punya kesungguhan hati ya, itu pasti akan sangat sulit ya. Makanya dengan kesungguhan hati, dengan sebersih niat pikiran ya, kita mau selalu berusaha. Selalu kan dikatakan ya, 4 kebenaran mulia, 8 jalan utama ya. 4 kebenaran mulia itu ya kita sudah hafal di luar kepala ya. Penderitaan, asal penderitaan, lenyapnya penderitaan ya. Jalan untuk melenyapkan penderitaan. Bagaimana? Nah, itu dengan 8 jalan mulia apa sih? Ya, berpandangan benar ya. Pikiran benar, ucapan, perbuatan ya. Nah, di situ ada upaya ya, upaya benar ya. Jadi di sini ada kata perenungan ya, selalu berupaya ya. Karena memiliki cinta kasih, kita akan mudah bergaul dan berlingkungan ya. Baik kaya atau miskin, asalkan sebuah kehidupan semuanya pantas untuk kita hargai dan sayangi. Nah, itu kan jadi bahan perenungan buat kita. Oh, berarti kita harus memiliki cinta kasih ya, supaya kita mudah bergaul dimanapun itu lingkungan. Ini ya, kita nggak merasa rendah diri ya, kita nggak merasa, oh kalau saya orang begini, orang begitu gitu kan. Dengan banyak berbuat baik dan bersumbangsi pada sesama, maka kehidupan kita dengan sendirinya semua akan lancar. Bersumbangsi dengan tulus dan tanpa pamrih adalah lambang cinta kasih. Bersumbangsi tanpa mengharapkan balasan adalah kebajikan. Jika kebenaran dan kebajikan bersatu, tentu akan menciptakan berkah yang indah. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jangan sampai hidup kita menyusahkan dan menipu orang karena semua ada balasannya, karma buruk. Apabila hari ini kita belum dapat memberi kebahagiaan kepada sesama, maka
usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Apabila hari ini kita belum dapat melakukan kebaikan, maka usahakan hari ini tidak melakukan keburukan. Apabila hari ini kita belum dapat berakhlak mulia, maka usahakan hari ini tidak menyimpan hati yang buruk pada sesama. Apabila hari ini kita belum dapat menghargai orang lain, maka usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Apabila hari ini kita belum dapat memberi manfaat, maka usahakan hari ini tidak merugikan bagi sesama. Apabila hari ini kita belum dapat mengingat kebaikan orang, maka usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya, nah nanti di situ ya kita bisa mengambil maknanya ya. Oh, ternyata kita memang harus selalu berusaha ya, selalu berusaha ya. Tadi Haplasisu mengatakan yang kalau yang negatif tuh selalu diingat, dendam, benci, iri. Nah, itulah kita selalu berusaha bagaimana mengikisnya ya. Dari kata-kata perenungan itu ya. Semua ya kalau kita mau ya memang ya belajar ya, mau belajar supaya ya itu kembali lagi kepada batin ya. Batin kita ini supaya setiap hari itu bisa tenang, menghadapi apapun tenang, menghadapi apapun damai ya. Jangan menganggap ya bicara sih gampang ya, itulah selalu diusahakan ya, selalu mau berusaha dengan sebersih niat ya, dengan selalu tekun, dengan memiliki semangat ya, kemudian bertekad, saya mau bertekad ya, karena dengan tekad pasti ada kekuatan ya. Itu saja ya sesi ngopai yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan ya. Kanen sesi ngopai, kanen sesi Kanen Gunawati Sece, semoga sukacita selalu ya. Jadi memang kita harus berupaya, berusaha dan berupaya terus untuk belajar dan mempraktekkan kebenaran yang sejati ya. Jadi tentunya ada proses ya. Jadi memang dari 6 indera kita ini ya, dari mata melihat selalu muncul pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan. Jadi makanya apa yang kita lihat juga harus kita jaga. Jangan menengok ke arah-arah yang negatif terus. Akhirnya kita jadi negatif. Tengoklah ke arah yang positif. Lihatlah yang positif. Tentunya kita juga akan membangun nilai-nilai positif di dalam pikiran kita. Coba bayangkan kalau saya melihat ke kiri, orang ini komite kok ngomongnya kasar-kasar. Nah, nengok ke kanan, ini marah-marah komite. Nah, loh, Mas Ono, ini komite kok tidak VG lagi. Wah, nengok lagi ini kok begini, ini kok begitu, itu kok begitu. Semua yang saya lihat yang negatif. Akhirnya apa? Saya keracunan. Itu yang disebut juga mungkin keracunan Dharma. Karena saya berpikir, kan Master ajarnya begini, kok dia begitu? Kan Master bilangin suruh begini, kok dia begitu? Wah, saya udah keracunan itu. Saya maunya menggunakan Dhamma itu untuk orang-orang itu pakai, ya, bukan saya pakai. Jadi saya lupa Sanche Paulong. Saya lupa bahwa di dalam kehidupan ini banyak orang ataupun saya sendiri juga lagi sedang belajar. Ketika orang belajar, apakah sudah pasti sudah pintar, sudah mampu mempraktekkan semua ajaran dengan sempurna? Ya belum. Kita masih belajar, tentunya masih bisa berbuat salah, masih ada penyimpangan, kalau diistilahkan penyimpangan. Tapi kan
setelah menyimpang balik lagi, barangkali gitu ya. Belok sedikit, balik lagi, belok sedikit, balik lagi. Sedikit zigzag begitu ya. Kayak orang baru belajar naik sepeda, jalannya masih belum bisa lurus. Anak kecil belajar jalan, jalan masih suka terjatuh. Demikian ya. Jadi jangan bandingkan dengan mereka yang sudah pelatihan dirinya sudah luar biasa. Nah, kalau kita mau terus melihat yang hal-hal yang negatif seperti itu, kita akan keracunan. Pikiran kita menjadi negatif juga. Ngapain kalau gitu? Percuma di sini ya. Ternyata orang-orang itu cuma di TV aja saya lihat bagusnya. Ternyata setelah saya masuk kok begini. Nah, itulah. Dhamma itu lapis demi lapis kata Master tadi. Itulah kita membuka lapisan demi lapisan. Yang sekarang biar kita ketemuin, yang kita lihat ini lapisan-lapisan yang penuh dengan berbagai macam fenomena, ya. Tapi ini juga adalah bagian dari pelatihan diri. Pelatihan apa? Pelatihan bagaimana kita introspeksi. Oh, dia begitu. Semoga saya nggak kayak dia. Oh, dia begitu. Semoga saya nggak kayak dia. Semoga dia bisa cepat kembali. Semoga dia bisa cepat tersadarkan. Nah, itulah pikiran baik, ucapan baik, ya. Perilaku kita kan juga menjadi baik. Ya, ya kan? Jadi kalau kita udah ucapannya juga baik, mendoakan, ini berharap yang baik-baik, lalu kita body gesture kita, wajah kita, tarikan bibir waktu bicara, mata kita waktu melihat orang tidak lagi mengandung sinisme, ya, tidak sinis, tidak meremehkan, tidak merendahkan, tidak menilai-nilai dengan pandangan-pandangan yang negatif, yang buruk-buruk. Kita menilainya bahwa ini sedang belajar. Demikian. Jadi jangan mudah menilai-nilai seseorang itu begini begitu. Tapi marilah kita belajar untuk, kalau Master bilang tuh memeriksa kembali apa yang kita pelajari, apa yang sudah kita dengar, dan apa yang sudah kita praktekkan. Dan makna apa yang tersimpan di dalam setiap ajaran. Nah, ini namanya belajar semakin mendalami, lapis demi lapis. Ya, baik. Sekarang kita mengucapkan selamat dulu kepada Herianto Sisyung dari Tebing Tinggi, Lianiwati Seci dari Lampung, Lina A Seci Pekanbaru, Sumini Seci Medan, Marintan Seci Medan, Netili Seci dari Tebing Tinggi. Silahkan Sisyung Seci yang mau sharing dengan penuh sukacita, dan sukacita sudah sharing tentunya ya. Mari bangkitkan sukacita kita. Sisyung Seci, silahkan. Apa mau dipanggilin satu-satu ya? Herianto Sisyung? Oke. Dari sini Lianiwati Seci. Izin tidak sharing dari Sumini, dari Herianto. Izin Sisyung takut salah sharing lagi. Oh, salah sharing? Salah sharing itu seperti apa ya salah sharingnya? Jadi sharing di sini saya belum, mohon maaf juga ya, saya nggak paham yang disebut salah sharing itu seperti apa ya. Kalau kita di sini sharingnya tentang perangnya Suriah gitu ya, mungkin itu jadi salah sharing gitu ya. Baik, saya ada sharing tapi dapat teguran. Ya saya nggak ikut, jadi saya nggak tahu ya. Baik, tapi Master bilang, Master tidak takut muridnya melakukan kesalahan. Kesalahan di sini maksudnya bukan kesalahan-kesalahan yang fatal ya, kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki. Master takut kalau muridnya tidak mau lagi melakukan. Demikian. Itu ya istilahnya konteksnya sebetulnya di misi amal ya. Jadi ketika kita berbagi, memberi bantuan kepada orang-orang, mungkin saja bantuan kita ini salah ternyata, tapi nggak apa-apa. Ya, itu bisa dikoreksi bantuan itu ya. Jadi kalau saya salah ucap juga saya merasa, saya minta maaf, saya berubah,
mau memperbaikinya, berarti saya boleh bicara lagi. Jadi kalau ada yang menegur Sesiung Haryanto, maksudnya bukan Sesiung Haryanto tidak boleh bicara lagi, bukan demikian tentunya. Tetapi oh yang kemarin itu Sesiung mungkin salah, saya nggak tahu nih ya ini ya, mungkin salah, harus diperbaiki, bukannya tidak berbicara lagi. Ini pemahamannya saya pikir sama ya, harus demikian. Kita harus paham dulu nih, baru bisa sepakat ya bahwa ketika ada orang menegur saya, Siung, kamu kemarin ngomong gitu nggak boleh dong ngomong gitu. Oh gitu ya. Iya, kenapa? Saya akan tanya, kamu begini, begini, begini. Oh iya, oke baik. Kalau gitu besok-besok saya nggak ngomong yang kayak gitu lagi. Saya ngomong yang lain kan boleh. Nah, kira-kira begitu ya. Bukan bilang, wah saya ditegur, nggak boleh ngomong. Besok udah saya diam aja deh. Mendingan saya diam aja. Salah lagi. Jadi kalau saya nggak berani bicara, nggak berani melakukan karena takut salah, ke sana takut salah, akhirnya saya tidak melakukan apa-apa. Mohon maaf ya sesungguhnya ini pandangan-pandangan yang saya pahami dan saya sharingkan. Baik, ini ada Sri Haryati Sece sudah resen, silakan Sri Haryati Sece. Pagi, 师兄，我来师兄，感恩上人开示。Nah, tadi 师兄kan ada bilang kita maunya menuntut orang, maunya orang lain yang 善解包容 kita. Tetapi kita lupa ya, seharusnya kita harus 善解包容 orang lain dulu. Dan ya kita juga maunya dihargai orang terus, tapi kita juga harus duluan belajar menghargai orang. Nah, saya keling satu kenyataannya, yaitu seorang Sejie yang dekat sama saya. Waktu itu untuk pertama kalinya, dia berkesempatan untuk membawa hasil survei untuk dirapatkan offline. Nah, waktu itu di waktu rapat, dia itu dituntut. Nah, detailnya kita nggak usah bahas di sini. Karena saya juga nggak ikut rapat waktu itu. Nah, intinya dia itu sangat sedih setelah hampir sebulan ya, dia telepon saya dan cerita kepada saya sampai menangis dan bilang mau keluar dari grup. Nah, waktu itu saya pun cuma bisa saran agar jangan gara-gara satu atau dua orang kamu berhenti di jalan Bodhisattva ini. Jadi tentunya dia bilang bisa aja bersumbangsi lewat jalur lain, maksudnya mungkin ke wihara lain atau gimana ya. Jadi saya juga nggak bisa saran apa lagi karena pikiran saya itu pelan ya, nggak bisa langsung tanggap. Jadi setelah itu saya pikir-pikir mengapa beliau yang begitu berpengalaman dalam Buddhis ya, adalah seorang guru, juga sudah belajar Dharma lama sekali. Juga ya dia seorang guru. Mengapa dia bisa begitu sedih, begitu terluka, dan langsung saya pikir ini mungkin keakuannya itu terlalu tinggi. Jadi saya cuman rekod sound ya, dan saya tanya kepadanya, saya tanya mengapa Sejie bisa begitu sedih sampai menangis, mengapa bisa begitu? Coba Sejie renungkan mengapa. Saya cuman gitu aja. Jadi beliau itu juga sangat fobia dengan Sejie. Dia di satu pertemuan dia bahkan ceritain kepada saya, katanya kalau melihat orang yang berseragam Sejie dia nggak mau dekat. Dia kayaknya takut gitu. Jadi saya selalu pikir bagaimana untuk menasihati dia. Ya pelan-pelan lah, ini perlu waktu. Jadi saya selalu dengar Hot Session bilang udah beberapa kali di Zoom ya, kita mengenai Sanjie Paulong orang dan juga sharing kira-kira saya nanti kalau ketemu beliau akan saya coba ya membuka hatinya ya untuk supaya dia bisa Sanjie Paulong orang lah untuk menurut dia beliau yang kurang baik, orangnya kurang baik atau yang melukai dia supaya dia bisa lebih buka hati lah Sanjie Paulong. Ya gitu aja karena aku dengar masukan Hola Sesiong jadi
ya kepikir mungkin ya bisa begitu nasihatin dia. Ya, kalau session Suci ya ada saran ya bisa ya kasih tahu. Karena session Kanannya saja ya, ini memang satu fenomena yang boleh dibilang saya juga sering menemukan hal seperti ini ya. Jadi karena memang tahapan-tahapan yang sedang belajar, ketika sedang belajar kita bertemu dengan permasalahan, lalu orang tidak mampu menerima, ya, tidak bisa menerima kondisi yang ditemuinya, ya, tidak bisa menerima ucapan orang, tidak menerima sikap orang dan lain-lain. Jadi terus kemudian mau mundur, ya, tidak mau lagi. Dia sudah menggeneralisasi bahwa semuanya adalah sama. Jadi saya ketika melihat baju seragamnya Pobi, langsung udah ketakutan, ya tidak mau lagi. Nah ini adalah justru pertanda bahwa begitu mudahnya kita terbawa oleh perasaan. Ya, perasaan membawa derita, kata Master ya. Kuan so suku. Jadi begitu mudahnya kita merasa terlukai gitu ya. Jadi ada Cici Linda, tahan sebentar ya, saya mau ini sedikit sharing ya, bahwa ada seseorang dulu ya di Taiwan, kalau saya nggak salah ya, saya ingatnya begini, dia kepada Master dia bilang dia mau keluar dari Sesi. Ya waktu itu masih nggak terlalu besar sekali ya. Di Taiwan nggak tahu tahun berapa saya lupa. Tapi ini ada cerita begini. Dia mau keluar dari Sesi. Kenapa? Orang itu ngomongnya begini. Saya sakit hati, ya. Saya sakit hati. Saya nggak mau lagi. Coba Sesi. Master bilang, aduh, saya setiap hari ya berbicara sama banyak orang, ya harus begini, harus begitu. Kayaknya untuk orang sampai melakukan apa yang saya ucapkan itu kok juga masih belum cukup ya kayaknya. Tapi ada orang baru sekali ngomong saja sudah membuat kamu memutuskan. Master dibilang saya mengajak orang untuk bervegetarian aja. Itu lama orang baru bisa memutuskan untuk mau ikut VG. Ya, atau ikut melakukan. Tetapi ada satu orang itu, begitu dia berbicara saja, kamu sudah memutuskan untuk meninggalkan Sesi. Hebat sekali ya katanya orang itu ya. Berarti dia orang itu pantas jadi guru itu. Jadi dia ngomong sekali aja kamu sudah mau melakukan yang mengambil keputusan untuk pergi. Sedangkan Master membimbing, mengajari kita. Seringkali kita belum bisa memutuskan untuk mengambil tekad yang kuat tersebut. Itu tekad yang kuatnya, tapi terbalik nih, tekad yang kuat untuk pergi, ya, bukan tekad yang kuat untuk melakukan. Nah ini jadi akhirnya jadi negatif. Ya. Jadi sebetulnya sangat disayangkan kalau hanya karena satu orang yang salah bicara, dia harus pergi. Tetapi ini juga tidak lepas dari jalinan jodoh dan karma. Ini juga bukan, ini ada beberapa sisi tentunya ya. Makanya ada berbagai faktor saling mendukung. Salah satu faktornya lagi adalah bahwa kita juga betul-betul harus belajar agar memang memotivasi diri kita agar tidak mudah mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti orang. Kalau saya keluar kata-kata yang menyakiti orang, lalu orang itu sampai keluar dari organisasi, saya menanggung akibatnya juga ya. Artinya saya sudah menanam satu benih jalinan jodoh buruk, benih karma buruk. Jadi saya harus berhati-hati. Makanya koso hao xin xiang hao yi. Ya, sen xing hao. Ini pikiran harus baik, ucapannya baik, perilakunya baik, dan ini yang memang kita belajar. Jadi supaya dalam berhubungan betul-betul ya kita menjadi menjadi harmonis ya, menjadi harmonis. Ini ada pertanyaan dari Tangerang, apakah yang membuat orang tersebut keluar itu ada karma buruk nggak? Apakah yang membuat orang tersebut keluar? Jadi kalau orang tersebut keluar dari itu dari Seci karena ngomongan saya yang melukainya, ya, bisa
Kalau saya ada maksud, ya tentunya itu karma buruk. Tetapi seringkali saya nggak bermaksud nih pikirannya, tetapi saya punya kebiasaan memang sembarangan ngomong, itu juga tetap ada karmanya. Sembarangan ngomong, ya, berkata kasar. Kan kalau di ucapan benar itu jangan berkata kasar, berkata bohong, berkata gosip, ya, seperti itu ya, berkata kasar. Lalu kalau orang yang keluar itu dia karma buruk nggak? Ya, kalau dia melakukan kebaikan di luar ya nggak ada karma buruknya, ya, karma baik juga gitu ya. Jadi ini memang mohon maaf kalau soal karma itu banyak sekali ininya ya. Baik, saya tidak berlama-lama ya. Mungkin itu juga udah cukup bahwa kita belajar sama master ya. Jangan terganggu oleh kata-kata, ucapan-ucapan yang terlontar dari orang-orang yang memang mereka adalah juga sedang pada belajar sama seperti kita, sama seperti saya, dia sedang belajar, jadi kita harus sanje Paulung. Itu yang kita praktekin. Jangan kita menuntut, kata Sri Haryati tadi. Kita selalu menuntut. Dia mesti sancepam, dia mesti. Kalau kita menuntut terus, itu namanya ciuputa seku. Ya, kita nggak bisa mengharapkan semua orang harus begitu semuanya, nggak bisa. Ya, kalau kita mengharapkan semua orang itu suci, baik, apa semua yang kita temui, nah, kita akan menderita. Karena dunia ini tidak dipenuhi orang suci semua. Yang dipenuhi orang suci semua adalah surga. Ya, nggak mungkin semua orang suci di dunia ini. Ya, dan di dunia ini tidak mungkin orang jahat semua. Yang orang jahat semua ada di neraka. Ya, jadi di dunia ini ada yang suci, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang buruk. Itulah dia dualitas. Jadi kita kalau ketemu yang baik, kita bisa serap kebaikannya. Yang buruk, jangan kita pelajari keburukannya. Baik. Sekarang kita berikan kesempatan untuk Setia Linda untuk sharing. Silakan. 早安，好来师兄， Ya, 跟三人开始pagi semua session saja. Session ini jamnya sudah ya, Setia masih bisa habis. berapa menit ya? Hah? Masih bisa berapa menit boleh? Atau lanjut aja besok kan KN ya oleh session sharing ya memang saya yakin oleh session itu sudah lama belajar Dharma ya dan juga mempraktikkan Dharma. Eh eh, hari ini saya banyak mendapatnya yang KN ya sosial hal lain yang sharing ya. Jadi lanjut untuk besok aja lah sosial mana eh, pada sosial secik mau melakukan kegiatan lagi siap setelah jam 9. KN ya semua sosial secik. Oh, kanan ya, Linda Setia. Ya, masih kita besok masih bertemu kembali ya. Jadi kita besok sharing lagi. Baik demikian, mohon maaf ya Sesung Sece kalau ada yang tidak kebagian waktu sharingnya nih ya. Jadi memang kita harus meraih kesempatan dengan cepat ya, agar kita bisa berbagi dengan lebih cepat. Baik karena waktu juga ya memisahkan kita. Ya ini tidak kekal ya, tidak tetap. Dan semoga apa yang Master ceramahkan hari ini bisa terserap ke dalam batin kita, sharing daripada Sesung Sece semuanya juga bisa dapat kita ambil hikmahnya. Jadi ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Ya, jadi tentunya dalam sharing kalau mau diteliti tentunya ada yang kurang baiknya, ada yang baiknya. Yang baiknya aja diambil, yang tidak baiknya dilupakan, forget it. Ya, demikian. Jadi dengan demikian kita akan mampu mencapai tataran mendengar dengan sukacita ya, karena yang baik yang tidak baik udah jangan diambil, dilupakan saja. Dengan demikian kita akan selalu sukacita. Baik, sesungguhnya demikian sudah pertemuan kita hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan kosakata. 感恩是共上人开示，感恩是故事佛。金色妙莲华，熏法香与味。Kosakata Shinka Syam bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Episode 1644. Bertemu dan mendengar dengan sukacita, serta meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Fa Hui, kebijaksanaan dari ajaran Buddha. Xin Le, meyakini dengan gembira, meyakini dan bergembira dalam Dharma.
kebahagiaan dari keyakinan. 好，感恩小菩萨。感恩是故事佛早上 Baik, 好。 sejujurnya semuanya, mari kita berdiri, kita bersikap anjali, kita memberi hormat kepada Master Xiang Huo Pusa Ji Sang Ren Xing San Lun Xin Li Wen Xun. 在问讯，三问讯，阿弥陀佛，请坐。Kanan ya sejujurnya semuanya sampai besok ya. Kita ketemu lagi Ya. bersama. Bye bye. 阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛。拜，感恩师兄师姐们，阿弥陀佛。爱是看不见的语言，爱是摸不到的感觉，爱是我们小小的心愿，希望你平安快乐永远。爱是仰着头的喜悦，爱是说不出的感谢，爱是每天多付出一点点，双手合十不在乎考验，让爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总有到的那一天，让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。爱是仰着头的喜悦，爱是说不出的感谢。